Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Solomong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gua Kurniawan, gua berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gua lagi ada di Turin, di Italia, dan hari ini gua lagi excited banget teman-teman, karena hari ini gua bakal ngelakuin tour stadion Juventus. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Juventus adalah salah satu klub terbesar di Italia. Nah, makanya nih, gue penasaran banget seperti apa sih stadionnya Juventus. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, tonton terus video ini sampai habis. Gue bakal tunjukin seperti apa stadionnya Juventus di Turin, Italia. Ale, on y va! Oke Lega, untuk bisa pergi ke Juventus Stadium yang ada di Turin, di Italia, teman-teman memiliki beberapa alternatif transportasi. Untuk di video kali ini, gue akan menggunakan transportasi publik, yaitu metro. Nah, cara beli tiketnya gimana? Nah, itu gampang banget ya teman-teman. Teman-teman bisa beli langsung di mesin tiket yang ada di metro. Harga tiket yang gue bayarin untuk kali ini adalah sebesar 4,5 euro teman-teman. Nah, tiket yang gue bayarin ini adalah tiket untuk 1 hari. Jadi selama 1 hari, gue bisa keliling-keliling kota Turin secara tidak terbatas. Terus di mana sih letak lokasi Juventus Stadium kalau di kota Turin di Italia itu? Teman-teman bisa lihat di map ini. Letaknya itu agak di luar kota Turin teman-teman. Kalau teman-teman naik transportasi publik yaitu metro, teman-teman tinggal turun di pemberhentian 18 Desember. Habis itu teman-teman lanjut lagi naik bis nomor 72 dan turun di pemberhentian Stadio. Kalau teman-teman ingin ke Juventus Stadium di Turin di Italia, teman-teman jangan bingung. Kenapa? Karena lokasi Juventus Stadium itu ada di belakang mall teman-teman. Jadi untuk bisa mengakses Juventus Stadium, kita harus masuk mall dulu. Habis itu jalan sampai belakang, baru kita nyampe di Juventus Stadiumnya. Nah, berapa sih harga tiket Juventus Stadium Tour yang gue bayarin ini? Harga tiketnya yang gue bayarin itu adalah sebesar 40 euro teman-teman. Itu udah termasuk tour stadium dan masuk ke dalam Juventus Museum. Untuk cara beli tiketnya, teman-teman bisa beli tiketnya secara online. Kalau teman-teman mau beli tiketnya secara online, akan gue taruh link websitenya di kolom deskripsi video ini ya. Terus kalau beli tiketnya secara on the spot bisa nggak? Nah, jawabannya bisa ya teman-teman, tapi gue lebih merekomendasikan teman-teman untuk beli tiketnya secara online. Kenapa? Karena tour stadiumnya ada jadwal-jadwal gitu teman-teman. Nanti akan dipandu oleh tour guide dari staff Juventusnya. Kalau teman-teman mau beli tiketnya secara on the spot, takutnya teman-teman nggak kebagian jadwal yang teman-teman mau. Jadi makanya gue lebih merekomendasikan teman-teman untuk beli tiketnya secara online. Oke Lega, gue sekarang udah nyampe nih di depan Juventus Stadium di Turin di Italia. Teman-teman bisa lihat di belakang gue, ini tulisannya Allianz Stadium, karena memang Juventus Stadium itu namanya Allianz Stadium teman-teman. Nah, sekarang gue mau langsung masuk ke dalam, gue mau langsung ikutan tour Juventus Stadium. Kita akan lihat seperti apa penampakan Juventus Stadium di Turin, Italia. Ale! Oke Lega, gue mau cerita sedikit tentang sejarah Juventus Stadium. Jadi di kota Turin, di Italia ini, ada 2 klub sepak bola. Yang pertama itu Juventus, yang kedua itu Torino. Kedua klub sepak bola ini dulunya memiliki stadion yang sama. Nama stadionnya adalah Stadion delle Alpi. Tapi manajemen Juventus kerap mendapatkan protes dari supporter Juventus. Kenapa? Karena jarak antara lapangan dan penonton itu jauh banget. Jadinya banyak penonton yang datang ke Stadion delle Alpi itu kecewa. Makanya mereka lebih memilih untuk menonton pertandingan Juventus melalui TV. Hal ini berdampak kepada kosongnya kursi stadion yang ada di Stadion delle Alpi. Sehingga akhirnya Juventus memutuskan untuk bikin stadion sendiri yang namanya Juventus Stadium ini.
Nah, Juventus Stadium ini mengadopsi model-model stadion-stadion di Inggris, yaitu lapangan lebih dekat dengan penonton. Jadinya sekarang Juventus Stadium penontonnya lebih dekat ke lapangan. Oke lega, gue sekarang lagi ada di media roomnya Juventus Stadium. Nah ini teman-teman bisa lihat di belakang, ini adalah tempat biasanya para wartawan nanya-nanya ke pemain dan pelatih sebelum atau setelah pertandingan. Nah ini media roomnya kayak gini teman-teman. Oke lega, gue sekarang ada di dalam ruang ganti pemainnya Juventus teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ruang ganti penampakannya seperti ini. Sayang banget nggak ada kayak baju-bajunya gitu, jadi kita nggak tahu siapa aja pemain-pemain yang duduk-duduk di sini. Tapi kurang lebih penampakan ruang ganti pemain Juventusnya kayak gini teman-teman. Oke lega, gue sekarang udah ada di dalam Juventus Stadium di Turin di Italia. Teman-teman bisa lihat di belakang gue, ini sayang banget ya lapangannya ini rumputnya lagi ada dalam pekerjaan, jadinya kita nggak bisa lihat rumput aslinya. Nah tapi teman-teman bisa lihat ini di sini ada 3 bintang, maksudnya itu kalau di Liga Italia kalau udah juara 10 kali itu dapat 1 bintang teman-teman. Nah Juventus tuh punya 3 bintang, berarti dia udah juara 30 kali. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih penampakan di dalam Juventus Stadium, Allianz Stadium di Turin di Italia. Oke lega, gue baru aja selesai stadion tournya. Tadi gue mau nambahin informasi ke teman-teman, kalau misalnya Juventus itu walaupun bintangnya ada 3, tapi dia udah juara Liga Italia itu sebanyak 36 kali teman-teman. Nah sekarang gue mau lanjut lagi ke Juventus Museumnya. Kita lihat seperti apa penampakan di dalam Juventus Museum di Turin di Italia. Ale!
Oke Lega, gue sekarang ada di dalam Museum Juventus yang ada di Turin di Italia. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang gue, ini ada jersey-jersey pemain-pemain legendaris Juventus, teman-teman. Mulai dari Del Piero, Buffon, Chiellini, Bonucci. Tadi teman-teman juga bisa lihat ada jersey-nya Conte, ada jersey-nya Marchisio, Pesotto, Nedved, Trezeguet. Ini semua pemain-pemain legendaris Juventus, jersey-nya ada di museum ini, teman-teman. Oke Lega, masih di dalam Juventus Museum yang ada di Juventus Stadium di Turin di Italia. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ada beberapa pemain Juventus yang sudah memenangkan Ballon d'Or. Di antaranya Platini sama Roberto Baggio. Lalu ada juga 3 pemain ini teman-teman. Ada Zidane, Nedved, dan juga Cannavaro. Nah ini jersey-nya nih teman-teman. Ini Zidane waktu tahun 98, nomor punggungnya 21. Dia habis menang juara Piala Dunia sama Prancis, terus dapat Ballon d'Or. Habis itu tahun 2003, walaupun Juventus waktu itu kalah di final Liga Champions sama Milan, Nedved tetap dianugerahin Ballon d'Or. Dan terakhir Fabio Cannavaro, habis juara Piala Dunia 2006 sama Italia, dia juga dapat Ballon d'Or. Semuanya mereka dapat ketika mereka menjadi pemain Juventus. Oke Lega, lanjut lagi. Seperti yang teman-teman tahu, kalau timnas Italia itu udah juara Piala Dunia 4 kali. Nah, ini adalah di belakang gua jersey-jersey pemain Juventus yang waktu itu ngejuarain Piala Dunia bersama Italia. Ini contoh di 2006, ini ada jersey-nya Buffon sama Del Piero. Pada saat itu pemain Juventus yang bermain di Piala Dunia 2006 bersama Italia itu ada Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Del Piero, sama Cannavaro. Nah, jadi tiap ada pemain Juventus yang juara bersama timnas Italia, dibikinlah museumnya kayak gini. Nah, oke Lega, ini adalah Hall of Fame Juventus. Piala-piala yang udah pernah dimenangkan sama Juventus, teman-teman. Lihat deh, ini pialanya banyak banget, teman-teman. Gue juga udah nggak bisa ngitung lagi karena banyak banget. Nah, terus kalau perlu teman-teman ketahui, ini Juventus sudah pernah memenangkan 2 Liga Champions.
Ini di sini Liga Champions-nya, pialanya sama di sini. Jadi makanya untuk ukuran prestasi Juventus itu nggak perlu diraguin lagi. Makanya Juventus disebut sebagai salah satu klub terbesar di Italia. Oke Lega, gue mau ngasih tahu ke teman-teman berapa harga jersey asli Juventus yang dijual di Juventus Stadium di Turin di Italia. Nah, pertama-tama ini teman-teman, ini jersey-nya player issue, jersey home-nya Juventus, harganya 75 euro. Ini adalah jersey yang dipakai oleh pemain Juventusnya langsung nih teman-teman. Nah, terus jersey away yang lain, ini bukan yang player issue, ini yang biasa. Ini harganya 50 euro teman-teman. Nah, habis itu ada juga jersey third. Jersey third ini bukan yang player issue juga, ini yang biasa. Harganya 50 euro nih teman-teman. Nah, jadi kurang lebih segitu harga jersey asli Juventus yang dijual di Juventus Stadium di Turin di Italia. Oke Lega, selesai sudah jalan-jalan kita di Juventus Stadium kali ini. Kalau menurut gua, Juventus Stadium ini oke teman-teman. Yang bikin gua kecewa itu adalah stadium tournya. Stadium tournya cuma ada pakai bahasa Itali. Kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Itali, teman-teman harus sewa audio guide. Contoh audio guide bahasa Inggris, harganya itu 5 euro. Nah, udah gitu yang bikin gua kecewa lagi, tour stadiumnya ini cuma 50 menit. Dan tiap-tiap tempat itu waktunya terbatas banget teman-teman. Jadi kita nggak bisa menikmati sepuasnya ketika kita tour stadium tadi. Nah, kalau untuk Juventus Museumnya oke. Itu banyak banget sejarah-sejarah yang keren. Dan kita nggak dikasih batas waktu kalau di Juventus Museum. Kalau di Juventus Store-nya, ini sayang banget jersey home-nya udah pada sold out. Tinggal sisa yang ukuran double XL. Jadi gue mau beli udah nggak bisa karena udah kehabisan. Jadi kalau teman-teman mau kesini, pertimbangin deh tuh tour stadium yang kayak gitu. Kalau teman-teman nggak keberatan dengan tour stadium yang seperti itu, teman-teman bisa datang ke sini untuk tour stadium Juventus Stadium. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gue, di Kurniawan Salemong, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Alla prochaine!